Para pemirsa Jumantara, bersama ini kami perlu sampaikan tentang jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja di Indonesia. Para pekerja tersebut ada dua bagian, yaitu pertama, pekerja formal, ialah orang yang bekerja di suatu perusahaan, baik perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta. Sedangkan bagian yang kedua adalah orang pekerja informal, seperti para pedagang kecil, buruh bangunan, pengemudi, atau para pekerja yang sifatnya tidak mengikat. Untuk hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Para pemirsa Jumantara, pada hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangolah, membahas hal tersebut, terutama jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja informal, seperti pedagang, sopir, buruh atau para pekerja lainnya yang bukan bekerja di perusahaan, di mana perda tersebut melindungi para pekerja informal atau sebagai asuransinya untuk mengcover kecelakaan kerja, bahkan tunjangan kematian. Dalam pembahasan tersebut, Haji Sugianto Nangolah mengharapkan adanya jaminan hari tua bagi para pekerja informal. Demikian awak media Jumantara, melaporkan dari Cibogo, Cimahi Selatan. Karena perda ini dibuat untuk kepentingan rakyat. Jadi kami membuat perda ini supaya apa? Supaya rakyat mendapat manfaat dari perda ini. Nah, mana mungkin masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya kalau tidak tahu. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Masyarakat tidak tahu ada peraturan-peraturan ini. Padahal di dalam peraturan itu ada hak-haknya masyarakat. Perda itu saya jelaskan dari tadi bahwa isinya itu pemberdayaan. Isi perda ini sebagian besar isinya itu pemberdayaan. Tujuannya apa? Agar masyarakat berdaya. Beda dengan undang-undang. Kalau undang-undang itu isinya sanksi-sanksi secara yuridis, aturan-aturan yang mengatur. Tapi perda itu banyaknya pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu seperti bantuan-bantuan. Jadi di dalam perda ketenagakerjaan ini, lembaga ketenagakerjaan di daerah itu boleh mengusulkan bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi. Perkenalkan, nama saya Hadi Priyatna dari Ranting, juga dari Ranting, wilayah Cimahi. Saya mau bertanyakan tentang masalah BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya kita sebagai warga yang non formal, intinya bekerja non formal, bukan penerima upah, seperti tukang dagang, tukang ojek, dan yang lainnya sebagainya. Untuk pembiayaan gratis dari APBD itu kan kita masyarakat tidak semua, paling tidak kita bisanya mandiri dengan harga, kalau nggak salah itu DKK dan DKM 16.800 ya Pak ya, dan iya itu juga sesuai pendapatan yang mampunya. Apakah bisa melalui agen dari BPJS, ada yang dikatakan perisai ya, perisai, mungkin bisa nggak dari perangkat atau dari dewan setempat atau konstituen bahkan bisa mengakomodir yang tidak mendapatkan dari APBD itu, bahkan walau hanya cuma 16.800, kita suka lupa tuh Pak, tentunya suka lupa. Apakah kalau misalkan bisa terakomodir lewat perisai, Bapak dari Provinsi Jawa Barat 1 bisa nggak mengakomodir untuk warga yang non formal ini, seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, ini juga bagus itu pertanyaannya. Jadi memang betul Pak. Kemarin ketika membuat perda, saya itu minta gratis Pak, jaminan itu. Tetapi memang itu dihitung, memang negara belum mampu memberikan jaminan itu. Sehingga masih tadi iurannya dari 16.000 sampai 20.000. Nah, tetapi yang tidak mampu itu asal ada surat rekomendasi dari RT RW sama kelurahan itu digratiskan Pak. Tapi ke depan memang keinginan kami dengan Gubernur Deddy Mulyadi ini, kami ingin gratis. Kami lagi memperjuangkan itu Pak. Insya Allah nanti kesehatan gratis, sekolah gratis, BPJS gratis, kita maunya itu. Tapi ini memang lagi diperjuangkan sekarang.
Bapak tahu sekarang pajak kendaraan bermotor itu dihapus, Pak. Sekarang ini semacet itu di Samsat itu. Nah, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ini kita lagi perjuangkan semuanya. Nah, tadi termasuk ini asuransi. Kita maunya memang seperti itu. Kenapa? Tadi problemnya kalau bayar itu kadang-kadang lupa Pak. Jadi masalah BPJS itu banyak sekali yang sampai di backlist kan, gara-gara nggak bayar lupa itu. Itu akibatnya. Maka dari itu ini kami lagi menghitung nih berapa jumlah penduduk kita yang harus dibayar oleh uang APBD ini, berapa kemampuan APBD kita. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk 50 juta lebih, APBD-nya hanya 35 triliun. Jakarta Pak, DKI itu penduduknya hanya 11 juta, APBD-nya 95 triliun. Jauh sekali. Ini mendaftarkan diri, itu saja dulu Pak. Terima kasih. Jadi ini laporan Pak. Jadi laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan yang ada, ini yang sudah ada, itu hanya baru segitu. Tadi saya sampaikan, Jawa Barat ini penduduknya lebih dari 50 juta. Bayangkan kalau kita prediksi yang informal itu jauh lebih banyak daripada yang formal. Banyaklah yang belum bekerja formal daripada yang bekerja formal kan. Artinya pekerja informalnya seperti pedagang, petani, segala macam itu jauh lebih banyak. Tetapi faktanya itu hanya baru 9,1% terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saya sebagai warga yang termasuk pekerja informal, bagaimana cara kami untuk bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan ini? Apa kami harus mendaftar ke pihak pemerintah RT RW atau didata dari pihak pemerintah ke warga-warga gitu Pak? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi makanya saya bilang tadi Ibu dan Bapak jangan diam saja. Datangi kantor BPJS Ketenagakerjaan ini. Bawa perda itu, dibawa perda itu. Kami minta jaminan sosial ketenagakerjaan informal. Jadi dia itu jangan hanya ngurusi yang formal Pak. Jangan ngurusi tenaga kerja di pabrik-pabrik yang dibayar oleh perusahaan, itu nggak boleh seperti itu. Yang informal ini harus, karena sudah ada aturan. Ya datang Bu, nanti dari Pak RW, kelurahan. Makanya saya bilang tadi, penting sekali pemerintah kita di tingkat RW, RT, RW, kelurahan ini memperjuangkan ini Pak. Memperjuangkan masyarakat ini. Karena itu yang bisa. Nah kami ini menyampaikan, kalau Ibu ada kesulitan boleh hubungi kami. Ya, jangan malu-malu, hubungi, datangi. Jadi supaya clear and clean. Jadi semuanya itu sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan aturan. Jadi itu, jadi hubungi, datangi Dinas Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan, Ibu ke BPJS Kesehatan, kan ada dua itu kantornya. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini urusannya BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Pertama saya mau izin dulu Pak ya, mau bertanya. Yang pertama alhamdulillah udah terjawab ya Pak. Yang keduanya dari saya kan di antara dalam satu kakak itu punya pekerjaan informal yang berbeda. Nah, apakah itu bisa didapatkan dua nana atau napi di sana mah cukup satu kakak, satu orang per kakak satu orang dijamin sama istrinya gitu, keluarganya gitu. Ya, sekitar. Ya, nah ini juga bagus pertanyaannya. Jadi yang namanya asuransi itu kepada orang per orang. Asuransi itu bukan keluarganya yang jadi orang per orang yang ada di dalam kakaknya. Kan asuransi namanya, ya kan? Jadi Ibu kalau ada anaknya yang kerja formal, dia dapat di formal. Kalau dia pekerja informal, dia dapat informal per orang. Iya, bukan per keluarga, per orang. Karena ini jaminan per orang, bukan jaminan perkeluargaan, bukan. Tapi BPJS itu biasanya dia disekalikan ke kakak gitu kan, dikolektifkan itu. Tapi tetap aja orang per orang. Ya kan? Jadi harus orang per orang. Jadi semua orang, laki dan perempuan, berhak mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan. Karena kita hari ini bicaranya ketenagakerjaan. Soalnya di kesehatan ada lagi nanti perdanya. Ya kan? Nah.
Nah, jadi itu ya. Jadi jangan nanti udah keluarga udah ada, tapi harus